Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, pertemuan ke-7 dengan topik strategi mencari makan dan kebiasaan makan dari hewan-hewan yang merupakan bagian dari ekologi hewan. Kelompok yang akan penyaji adalah Afifah Aguspa, Miftahul Jannah, dan Kelvin Agri Kinanda. Baik, untuk kelompok penyaji, kita silahkan untuk menyajikan materi yang telah disiapkan. Ya, semua kamera dihidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Mencari Makan dan Kebiasaan Makan. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Afifah Aguspa sebagai moderator dan pemateri ketiga, Miftahul Jannah sebagai pemateri pertama, dan Kelvin Agri Kinanda sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata, langsung saja masuk kepada materi pertama. Kepada Miftahul Jannah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan memulai perkuliahan kita dengan materi strategi mencari makanan. Menurut teori mencari makan optimum, strategi hewan dalam mencari makan ialah mendapatkan perolehan semaksimal mungkin dengan resiko seminimal mungkin. Mencari makan secara berkelompok akan memberi keuntungan bila ketersediaannya sumber daya makanan di lingkungan berlimpah. Keuntungan mencari makan secara berkelompok adalah sumber daya makanan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan, serta bahaya yang mengancam akan lebih cepat diketahui. Hewan mangsa umumnya terdapat mengelompok pada suatu lokasi. Oleh karena itu, hewan predator tidak akan mementingkan lokasi di mana hewan mangsa yang paling melimpah, tetapi akan lebih memilih area yang lebih menguntungkan dalam alokasi waktu dengan relatif energi bersih yang mendapatkan lebih milih area yang lebih menguntungkan dalam alokasi waktu dengan relatif energi yang bersih yang didapatkan sama. Menurut SIM, menjelaskan bahwa di dalam aturan pemilihan makanan, konsumen harus memilih mangsa yang lebih menguntungkan. Yang kedua, memakan secara lebih selektif jika mangsa menguntungkan atau jenis makanan tersedia melimpah. Yang ketiga, akan memasukkan ke dalam diet jenis yang kurang menguntungkan jika jenis yang menguntungkan relatif jarang. Yang keempat, akan mengabaikan jenis tidak menguntungkan walaupun umum terdapat jika mangsa yang menguntungkan tersedia melimpah. Ahli ekologi hewan yang mempelajari strategi makanan sering memperhatikan model-model pencarian makanan yang optimal yang dilakukan oleh hewan. Hal ini sangat dipertimbangkan bahwa binatang harus memasukkan energi yang lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkannya. Selain dari energi, hewan juga harus memperoleh nutrien atau zat-zat gizi yang spesifik yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh. Dengan demikian, pencarian makanan oleh hewan akan sangat memperhatikan pertimbangan pemilihan makanan, penggantian, mangsa yang harus dimakan, dan lain sebagainya. Setiap kali hewan mencari makan atau mangsa, energi harus dikeluarkan. Setiap jenis hewan berbeda corak pencarian makanannya. Pada jenis predator tentu seperti buaya, melainkan untuk menyergap mangsa secara tiba-tiba. Beberapa jenis hewan tidak mengeluarkan energi ekstra setiap mencari makan. Misalnya lebah, sebagian besar energi untuk pembuatan dan perbaikan jaring penangkap mangsa. Ada jenis hewan mencari makan secara individual atau berkelompok. Secara berkelompok akan memberikan keuntungan bila ketersediaan sumber daya makanan di lingkungan berlimpah. Penggembalaan atau grazer memanen rumput dan tanaman lain di daratan atau alga serta organisme lain di permukaan air. Rumput alga adalah makanan enak dan sedikit atau tidak ada resistensi ketika dimakan.
Di samping itu, rumput adalah jenis tumbuhan yang cepat menyesuaikan diri dan cepat tumbuh untuk menggantikan biomas yang hilang. Kondisi mendukung usaha pengembalaan berbagai jenis hewan. Salah satu kerugian dari penggembalaan dalam beberapa makanan yang dimakan memiliki nutrien atau kandungan gizi yang rendah dan tidak terkontrol. Biasanya mamalia yang mencari makanan menjelajah atau browser. Pemakan daun di karat browser memakan daun-daunan dari pohon dan semak belukar. Hewan-hewan meliputi ulat bulu, kura-kura darat, burung belibis, jerapah, kambing, dan lain-lain. Hewan penjelajah tergantung pada makan yang tidak berlimpah dan tersebar luas dibandingkan dengan rumput, sehingga mereka cenderung untuk membentuk kelompok lebih kecil atau menjadi soliter atau introvert. Pada contoh yang ketiga, makan nektar, buah-buahan, tepung sari, dan biji. Tanaman menyediakan satu kemelimpahan makanan selain daripada daun-daunan. Makanan ini jelas merupakan keuntungan bagi hewan. Madu yang manis merupakan makanan dari lebah, ngengat burung, kupu-kupu, dan kelelawar yang sekaligus menyebarkan tepung sari dari bunga satu ke bunga yang lainnya. Sedangkan tumbuhan yang memiliki buah-buahan yang mengandung gula memikat burung, monyet, kelelawar, buah, beruang, gajah, dan manusia untuk makanan mereka. Kemudian menyebarkan benih sukar dicerna di daerah pedesaan. Tepung sari dan biji adalah alat untuk reproduksi makanan, jadi tidak dimaksudkan untuk dimakan oleh hewan atau alat untuk reproduksi makanan. Jadi tidak dimaksudkan untuk dimakan oleh hewan atau manusia, akan tetapi banyak lebah dan kumbang mengkonsumsi tepung sari, sementara burung, tupai, dan semut mengumpulkan biji untuk makanan sekaligus untuk penyebaran benih. Contoh yang keempat, hewan menggali. Beberapa binatang menggali makanan mereka, salah satu terowong makan dibuat sekaligus sebagai jalan mereka. Perilaku ini meliputi banyak hewan herbivora pemakan tumbuhan seperti kumbang, serangga, larva ngengat, undur-undur, dan anai-anai atau rayap kayu memakan makanan secara sporadik, sehingga pencernaan mereka harus memiliki kemampuan khusus, termasuk enzim khusus untuk mencerna selulosa. Kemudian bahan organik dan partikel yang sulit dicerna tersebut dibuang. Undur-undur adalah larva sejenis serangga Miremelon yang hidup mencari mangsa dengan cara menggali lubang jebakan. Lubang yang dibuang harus sesuai dengan proporsional dengan ukuran tubuh undur-undur, serta konstruksi lubang benar-benar tepat dan agar mangsa kebanyakan semut yang masuk ke dalam lubang jebakan tidak dapat keluar lagi. Pada contoh yang kelima, menyaring. Menyaring makanan adalah strategi umum yang digunakan hewan-hewan hidup di habitat air, terutama samudra. Kegiatan menyaring dilakukan dengan menggunakan alat anatomis yang bertindak sebagai saringan untuk menyaring makanan kecil dari air. Pemakan detritus atau hewan-hewan pemakan dengan menggunakan saringan atau filter feeders seperti tiram, funworm, dan tunicats diam di suatu tempat, kemudian air laut dipompa sehingga plankton melewati saringan yang ada dalam tubuhnya. Penyaringan lain hidup bergerak, ikan haring berenang dengan mulut yang terbuka membiarkan air mengandung partikel kecil makanan mengalir sepanjang lembaran-lembaran insang mereka. Yang keenam, pemakan. Sisa dan deposit hewan-hewan ini adalah hewan laut yang relatif tidak bergerak. Berbagai jenis laut berbentuk bunga, cacing laut, dan crinoids. Lengan ini menjulur ke atas untuk menangkap makanan apapun yang melintas di atasnya. Timun laut dan bunga laut menempelkan tangan-tangan mereka ke substrat yang ditempatinya. Makanan ditangkap oleh bulu-bulu halus atau ciliata, kemudian dengan mantap mengerakkan makanan-makanan tersebut masuk ke dalam mulutnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nia. Kepada pemateri kedua, Kelvin Agrikinanda, dipersilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu metode-metode mencari ikan. Yang kelima, menyaring. Makanan 7. Pemangsaan. Pemangsaan adalah kata yang lebih sering didengar sehubungan dengan metode memperoleh makanan yang dilakukan oleh hewan. Populernya istilah pemangsaan lebih disebabkan juga karena kemampuan hewan-hewan besar dalam memburu mangsanya lebih sering ditemukan dan dipertontonkan dalam berbagai film. Akan tetapi sebenarnya kegiatan pemburuan tidak hanya dilakukan oleh hewan-hewan besar di darat, di laut bahkan di udara. Pemburuan terjadi dengan begitu intensif. Beberapa hewan berburu secara sosial, misalnya kucing. Beberapa hewan berburu secara berkelompok dengan menggunakan strategi yang rapi. Beberapa jenis hewan bekerja sama dengan menjebak mangsa agar lebih mudah dimangsa. Dan beberapa jenis hewan mencari makan dengan cara menggoda untuk menarik perhatian agar mangsa tidak menaruh curiga. Pura-pura sebenarnya itu, hewan jenis lain melakukan penyemaran untuk menarik perhatian mangsa, sedangkan hewan lain membuat jaring-jaring perangkap, contohnya laba-laba. Yang kedelapan yaitu simbiosis. Simbiosis adalah usaha binatang untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan binatang lain. Simbiosis dapat terjadi saling menguntungkan. Salah satu untung atau merugikan, tidak seperti pemangsa. Simbion, hewan yang bersimbiosis yang hidup saling menguntungkan dengan hewan inang. Membiarkan hewan lain memperoleh manfaat dari hewan yang menempatinya. Sedangkan hewan yang menempati inang memperoleh manfaat karena dapat terlindung dari hewan pemangsa. Hubungan seperti sebut simbiosis dan mutualisme saling atau salah satu diuntungkan. Sedangkan hubungan yang merugikan salah satu pihak dengan cara mencuri makanan dari tuan rumahnya disebut sebagai hubungan parasitisme. Ikan di laut yang berwarna-warni dapat hidup bersama saling menguntungkan dengan anemone laut yang menempel di dasar laut. Ikan memperoleh perlindungan di anemone karena warnanya yang hampir mirip. Sedangkan anemone memperoleh makanan dari sisa makanan tercecer. Anemon laut. Oke, Bo. Oke, takel. Slide berikutnya, Pak. Yang ke-9 yaitu mengais. Terdapat jenis binatang yang memperoleh makanan sambil membersihkan dunia agar lebih bersih dan sehat. Hewan ini berjasa membersihkan sampah-sampah dari jenis sampah organik yang terdiri dari pupuk binatang yang mati dan tumbuh-tumbuhan yang juga mati. Binatang itu terdapat banyak di sekitar kita, keong, cacing tanah, dan lain-lain. Sedangkan burung manyar dan anjing hutan membersihkan sampah dari bagai bangkai yang tidak mungkin dimakan oleh hewan lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kelvin Agrikinanda yang telah menjelaskan sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan yang B, yaitu kebiasaan makan. Berdasarkan macam makanan yang dimakan, yang pertama herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contoh herbivora adalah kambing, sapi, rusa, dan lain-lain. Yang kedua, karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Contoh karnivora adalah kucing, harimau, serigala, burung, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu omnivora, yaitu hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun daging. Contoh omnivora adalah tikus, musang, berkantan, dan lain-lain. Yang keempat, saprovor atau saprofag, termasuk bakteriofor dan fungiovor. Berdasarkan cara makan, yang pertama ada monofag, mangsa terdiri dari satu spesies saja. Yang kedua, oligofag, mangsa terdiri dari 2-3 spesies. Yang ketiga, polifag, mangsa lebih dari 3 spesies. Makanan mempunyai fungsi penting dalam kehidupan organisme karena energi yang dimiliki oleh organisme tersebut berasal dari makanannya. Food habits atau makanan yang bisa dikonsumsi adalah kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan. Sedangkan feeding habits
makanan makan atau kebiasaan makan adalah waktu dan tempat makan serta cara makanan didapat oleh ikan. Berdasarkan kebiasaan makan ikan dapat digolongkan ke dalam 3 kategori yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kenyataan yang terjadi di alam dalam hal kebiasaan makan banyak sekali tumpang tindih. Hal ini disebabkan oleh keadaan habitat yang bervariasi. Ikan pada umumnya mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap kebiasaan makan dan dalam memanfaatkan makanan yang tersedia. Makanan ikan terdiri atas yang pertama, makanan utama yaitu makanan yang dimakan dalam jumlah banyak. Yang kedua, makanan pelengkap yaitu makanan yang sering ditemukan dalam saluran pencernaan dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, makanan tambahan yaitu makanan yang dibutuhkan sangat sedikit. Menurut Gunawan dan kawan-kawan 2017 menjelaskan tentang kebiasaan makan ikan sebagai kuantitas dan kualitas makanan yang dimakan oleh ikan. Sedangkan kebiasaan cara memakan diartikan sebagai waktu, tempat, dan cara bagaimana makanan itu didapatkan oleh ikan di suatu perairan. Informasi tentang kebiasaan makan mendeskripsikan secara kuantitatif makanan utama, pelengkap, dan tambahan dari ikan. Ikan dengan jenis yang sama tetapi hidup di perairan yang berbeda, maka sifat kebiasaan makanan ikan akan berbeda. Kebiasaan cara makan ikan adalah kapan waktu dan cara ikan mendapatkan makanannya. Kebanyakan cara ikan mencari makanan dengan menggunakan mata, pembau, dan persentuhan digunakan juga untuk mencari makan, terutama oleh ikan pemakan dasar dalam perairan yang kekurangan cahaya atau dalam perairan keruh. Ikan yang menggunakan mata dalam mencari makanan akan mengukur apakah makanan itu cocok atau tidak untuk ukuran mulutnya. Tetapi ikan yang menggunakan pembau atau persentuhan tidak melakukan pengukuran, melainkan kalau makanan sudah masuk mulut akan diterima atau ditolak. Oleh karena itu, kebiasaan makan dan cara makan menentukan golongan ikan. Misalnya saja, ikan yang sering mencari makan di dasar perairan, baik itu di perairan tawar maupun di laut, dimasukkan ke dalam ikan demersal. Baiklah, cuman itu materi dari kami. Kepada teman-teman, apakah ada kritik dan saran? Kalau ada, dipersilakan. Silakan. Ada tambahan? Kalau tidak, buka pertanyaan. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada tambahan? Oke, buka pertanyaannya Afifah. Jangan lama-lama menunggu, enggak ada ini Zoom. Baiklah, kepada teman-teman, kami meminta sesi pertama yaitu kepada 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, yang mau bertanya lambaikan tangannya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi, kita lanjut ya. Di Zoom berikutnya. Dengan kode yang ini juga. Banyak ini yang harus dijelaskan. Nanti kalau misalnya kurang-kurang paham Anda, enggak ngerti. Karena kebiasaan makan, food habit dan feeding habit, ya itu berbeda itu. Boleh pertanyaannya di chat. Chatting aja boleh juga. Silakan kalau mau menuliskan. Siapa yang enggak hadir ini? 23 orang cuma. Absennya diisi di e-learning ya.
Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kenapa? Tidak ada? Kalau tidak ada yang Anda minta, tentu sedikit sekali informasi yang bisa nanti didapatkan. Mana tidak ada pertanyaan? Betul nih, tidak ada pertanyaan. Paham semua? Bisa nanti menjelaskan bagaimana cara ikan yang mencari makan di laut dalam yang matanya buta. Nah, bagaimana cara dia makan? Ya. Atau bagaimana hewan-hewan kutub, apa strateginya menyelamatkan diri dari pemangsa di waktu musim dingin di kutub. Hewan-hewan mangsa, prey. Bukan pemangsa, dia menghindari diri dari pemangsa. Nah, bagaimana pula strateginya? Atau bagaimana strategi dari lebah dalam mencari makan? Jam berapa lebah itu keluar dari sarang? Apa yang dibawanya? Jam berapa dia biasanya dia masuk lagi? Oke, waktu kita kurang dari 1 menit. Ini habis, kita masuk ke link yang sama ya, Afifah. Oke, di link yang kedua nanti Bu akan jelaskan